Hi everyone, I'm back to tell you about new story. Kali ini, Ruang Review akan membawakan alur cerita yang jujur dan berbau full spoiler. Di mana konten ini memang diperuntukkan bagi yang hanya ingin tahu alur cerita sebuah film. Jika kalian suka bisa like, share, comments, and subscribe. Karena dengan semua itu kalian sudah membantu untuk menghidupkan tungku kami. Terima kasih, semoga konten ini membuat Anda terus rebahan. Let's get started. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton film Sugar Daddies. Kali ini Ruang Review akan membahas film Sugar Daddies yang diproduksi pada tahun 2014 ini akan membahas penuh adegan romantis yang mengisahkan beberapa gadis yang tidak mampu dan menawarkan ke yang haus akan belayan kasih sayang. Jika kalian tahu lagu yang berjudul Sugar Daddy by Queen Herbie, liriknya sudah menjelaskan tentang apa itu Sugar Daddies. Jika kalian sudah penasaran dengan film ini, yuk, let's go. Film diawali dengan diperlihatkan seorang gadis cantik yang bernama Kara, dan dia adalah seorang mahasiswa hukum yang dilihat sebagai anak kutu buku. Dia berasal dari keluarga yang cukup. Di sini dia sedang bekerja di sebuah kafe dan bar untuk mendapatkan uang tambahan. Selagi bekerja, teman-teman Kara ini selalu mengajaknya untuk bermain dan bersenang-senang. Namun apa adanya, Kara yang berasal dari keluarga cukup ini sangat berbeda dengan teman-temannya yang kaya. Di saat Kara bekerja, tiba-tiba pacarnya datang yang bernama Justin. Karena jiwa muda mereka masih membara, terjadilah sebuah adegan bibir manis lidah bergoyang. Namun ketika mereka menjalani kemesraan itu lebih dalam, tiba-tiba ada seseorang kakek tua datang dan ternyata kakek tua itu adalah pacarnya Shauna, temannya Kara. Ketika Kara selesai bekerja, dirinya tiba-tiba dihampiri oleh si bos. Di sini si bos langsung memecat Kara. Alasannya karena si bos ini sudah tak sanggup membayar Kara. Kara pun kecewa dan pergi dari tempat kerjanya. Singkat cerita, pada esok harinya sehabis pulang kuliah, Kara pun terkejut dengan Shaun yang memperlihatkan gaun-gaun yang sangat mahal yang berharga $849.000 dari hasil kerja kerasnya. Dan Kara pun bertanya-tanya, dari mana Shauna mendapat uang begitu banyak? Shauna pun menjawab jika dia mendapat uang tersebut dengan cara yang gampang. Shauna pun akhirnya menawari Kara untuk mengikutinya ke pesta malam harinya jika dia ingin tahu bagaimana cara mendapatkan uang dengan mudah. Pada malam hari, tibalah mereka di sebuah gedung mewah di mana pesta itu digelar. Ketika Kara baru masuk, dia langsung diam dan kaget. Ternyata di sana banyak tua yang sedang bermesraan dengan gadis muda yang segar. Melihat hal ini, Kara pun merasa risih. Pada dasarnya dia adalah gadis polos dan lugu. Dia kemudian minta izin ke Shauna untuk pulang terlebih dahulu karena merasa tidak nyaman. Ketika Kara ingin pergi dan pulang ke rumahnya, tiba-tiba dirinya di stop oleh yang bernama Grant. Di sini pun awalnya dipertemukan mereka. Si Grant ini tahu bahwa Kara ini merupakan gadis lugu dan polos yang sedang butuh uang. Akhirnya Grant pun menawari Kara bahwa dia pun bisa memberi finansial atau uang yang sangat banyak. Namun karena Kara ini gadis yang baik, dia pun akhirnya pergi dari pesta itu. Besok harinya Kara ini pulang ke rumah orang tuanya. Ketika baru sampai masuk rumah, dia melihat ibunya yang bernama Rita sedang bersedih. Ibu Kara pun bercerita jika keluarganya punya hutang asuransi yang harus dibayar. Selain itu, ayahnya Kara yang hanya sebagai seorang montir yang berpenghasilan pas-pasan ini membuat Kara akhirnya kembali memikirkan mengenai tawaran Grant semalam. Ketika sedang pacaran dengan Justin, tiba-tiba Kara ditelepon oleh Grant yang sedang mengajak Kara untuk makan malam. Kara pun pergi untuk menemui Shauna dan marah karena sudah memberikan nomornya kepada Grant. Tapi Shauna yang sudah berpengalaman merayu Kara agar mau mencobanya dan mengatakan bahwa Grant adalah yang paling kaya dan menjadi idola. Kara pun menerima ajakan makan malam Grant karena Shauna sudah menjelaskan bahwa tugas Kara hanya melayani saja. Setelah itu, Kara pun dapat bayaran yang besar.
Singkat cerita, Kara pun diajak oleh Grant untuk menaiki jet pribadinya dan pergi makan malam di bagian negara lain. Ketika sedang makan malam di sebuah resto yang mewah, Grant pun menunjukkan sikap yang lembut dan ramah kepada Kara. Selain itu, Grant pun terlihat begitu peduli terhadap pendidikan Kara, yang mana hal tersebut membuat Kara semakin luluh kepada Grant. Dan setelah bercakap di restoran, Grant pun membawa Kara ke rumahnya yang mewah dan luas. Di sini Kara yang malu-malu dan terlihat seperti belum mempunyai pengalaman yang cukup. Namun Grant pun bersikap lembut dan membimbingnya. Karena Grant tidak sabar dan ingin sesegera beraksi, akhirnya Kara pun dibawa ke kamar. Dengan lembut, Grant pun membalai Kara yang masih polos dan lugu. Mulailah adegan nikmat dunia pun terjadi. Dengan blur. Setelah kenikmatan dunia itu dirasakan, Kara pun diberi sebuah amplop oleh Grant. Setelah dilihat amplop itu berisikan cek berjumlah 70 juta rupiah, tentu Kara begitu terkejut karena ternyata cari uang itu sangat mudah ya. Singkat cerita, pada hari selanjutnya Kara pun curhat keseruan dengan Grant kepada teman-temannya, di mana mereka tertawa dengan Kara yang masih terlihat polos dan lugu ini. Setelah itu Kara pulang ke rumah orang tuanya. Alhamdulillah di sini Kara sudah bisa membantu kedua orang tuanya dengan memberikan sejumlah uang. Setelah selesai bertemu orang tuanya, tiba-tiba Kara mendapatkan telepon dari Grant untuk menemuinya pada malam hari. Di sini Kara sudah berada di rumah Grant. Terlihat tiba-tiba Justin, pacar Kara, menelpon. Kara pun mengabaikannya. Kara pun mulai liar bersama Grant. Grant pun terlihat senang dengan sikap itu. Grant pun memberi anting berlian yang mahal dan menawarkan untuk membantu membayar hutang asuransi orang tuanya yang berjumlah 800 juta. Mendapat tawaran seperti itu, Kara pun senang. Tentu sebagai balasannya, Kara pun kembali melayani Grant dengan ikhlas. Setelah selesai melayani Grant, Kara pun pulang ke kosan. Namun tak lama setelah itu Justin pun datang menemui Kara. Dan ternyata di sini Justin pun sedang pingin mendapatkan servis dari Kara. Tapi karena Kara yang kelelahan ini akhirnya meminta Justin untuk berhenti. Ketika Justin membelai Kara, dia melihat anting berlian di telinga Kara. Justin pun mulai curiga bahwa ada hal yang aneh yang sudah terjadi. Pada malam selanjutnya, Kara pun pergi dengan Grant. Di tempat lain, Justin yang curiga pun pergi menemui Shauna dan menanyakan tentang Kara. Dan begitu polosnya, Shauna mengatakan bahwa Kara udah main manja dengan Om dan menjelaskan jika Kara ini sedang membutuhkan uang banyak. Justin pun mengetahui pacarnya yang telah selingkuh dengan cara kotor yang dilakukannya bersama Om. Haha. Kara yang baru pulang sehabis jalan sama Grant tiba-tiba dikejutkan dengan Justin yang sudah berada di kosannya dan memarahinya. Di sini Kara mengatakan semuanya itu dilakukan hanya demi kebutuhan saja. Tidak ada rasa cinta ataupun kasih sayang. Namun Justin pun merasa ilfil dengan Kara dan mereka pun putus. Esok harinya Kara pun curhat ke Shauna mengenai hubungan dengan Justin. Di sini Shauna malah menjelekkan Justin dan mengatakan jika Justin hanyalah berondong miskin yang gak bisa ngasih Kara apa-apa. Lebih jelas lagi sekarang ada Om Grant yang sudah menjamin masa depan Kara. Mendapatkan masukan ini, Kara pun semakin menjadi-jadi dalam memberikan servis kepada Grant tanpa melihat tempat. Pada malam selanjutnya, Kara diberikan surprise dengan dibelikan mobil mewah oleh Grant. Tentu sebagai imbalannya, Kara pun harus melayani Grant lagi nih. Asik. Anehnya, sekarang Kara pun mulai menikmati kemesraannya di atas ranjang dengan Grant. Ketika Kara sedang di perjalanan, Kara tidak fokus pun akhirnya dia menabrak mobil di depannya. Kara pun tidak khawatir karena ayahnya adalah seorang montir. Di hari itu juga ternyata ayah Kara merayakan ulang tahun. Namun tiba-tiba Kara kembali mendapatkan telepon dari Grant yang memaksa memintanya untuk menemaninya dalam waktu 1 jam lagi. Tentu Kara yang sedang berada di acara ulang tahun ini menolak permintaan Grant. Karena permintaannya ditolak, Grant pun kemudian terlihat marah kepada Kara.
Setelah pesta selesai, Kara pun curhat ke Shauna bahwa dia sepertinya tidak bisa melanjutkan hubungannya dengan Grant karena terlalu banyak kemauan yang harus dipenuhi. Tapi Shauna berkata bahwa tuntutan itu tidaklah seberapa dengan uang yang akan Kara dapatkan nantinya. Sementara itu di tempat lain, ayah Kara sedang memperbaiki mobil Kara, tidak sengaja melihat bukti pembelian mobil Kara dan melihat nama pemilik yang terdaftar yang bernama Grant. Yang mana hal ini kemudian menjadikan ayah Kara curiga bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Kara, anaknya. Adegan pindah di mana Kara sedang berkunjung ke rumah Grant untuk meminta maaf atas sikapnya kemarin, tapi Grant yang sudah kecewa ini seakan-akan tidak peduli dengan Kara. Dan ketika mereka sedikit cekcok, ternyata di luar datang ayahnya Kara yang sedang mencari Grant. Di sini ayah Kara pun berteriak dan membuat keributan dengan bodyguardnya. Ketika Kara dan Grant keluar, betapa terkejutnya sang ayah yang melihat anaknya yang menjadi simpenan Karena kesal, ayahnya Kara pun memukul Grant dan meminta Kara untuk masuk ke dalam mobil. Di sini Kara mengatakan kepada ayahnya bahwa dia sudah dewasa dan tahu apa yang sedang dia lakukan. Mendapat jawaban seperti itu, akhirnya ayahnya Kara pun pergi. Karena kejadian itu, Grant akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Kara dan meminta Kara untuk mengembalikan semua harta yang sudah pernah Grant berikan. Di sini Kara sudah meminta maaf, berjanji dan menuruti semua kemauan Grant. Apa adanya, Grant yang sudah kecewa ini mulai jadi benci sama Kara. Sekarang hidup Kara pun menjadi hancur. Pertama putus dengan Justin, terus Kara bertengkar dengan orang tuanya, dan terakhir harus membayar apa yang sudah diberikan oleh Grant. Namun di sini Shauna menyatakan untuk meminta kesempatan kedua kepada Grant. Dan pada malam hari Kara pun menghadiri pesta ini ditemani dengan temannya yang bernama Lia yang sedang menggunakan anting berlian milik Kara. Dan kemudian Kara pun menghampiri Grant dan langsung meminta maaf kepadanya. Tentu Kara juga meminta kesempatan kedua kepada Grant dan berjanji menuruti semua kemauannya. Di sini Grant yang sudah terlanjur kecewa, akhirnya Grant pun meminta Kara bersama temannya ini untuk ikut ke rumahnya dan menunjukkan siapa yang sebenarnya yang pantas untuk dibayar. Emang ini Singkat cerita, tibalah mereka di rumah Grant. Lia ini memberikan sebuah narkoba dengan beralasan agar bisa melewati malam ini dengan nikmat dan menunjukkan siapa yang pantas untuk didapatkan oleh Grant. Namun karena Kara ini sedang di bawah pengaruh narkoba, dia pun pergi ke kamar mandi, sedangkan Lia masih tahan lama di atas kasur bersama Grant. Tancap terus telolet. Sampai akhirnya Grant yang memainkan hardcore ini tidak bisa mengontrol emosinya. Dia pun akhirnya mencekik Lia hingga tewas. Seketika Kara balik ke kamar, dia terkejut karena melihat Lia yang sudah tak berdaya. Grant ini berusaha meyakinkan Kara bahwa Lia ini pingsan saja, padahal jasad Lia ini sudah dibawa oleh sopir Grant. Pada esok harinya, Kara yang baru pulang kuliah ini dijemput oleh Grant. Di sini mereka seakan-akan berlaku baik dan berniat memberi Kara uang tutup mulut sebesar $500 juta. Dan Kara yang tidak sengaja melihat anting yang kemarin dia gunakan itu akhirnya sadar bahwa Lia sudah tewas dan menolak tawaran itu. Lalu Kara pun menemui Shauna dan menceritakan semua kejadian itu. Namun Shauna yang bad girl ini tidak percaya dengan semua itu. Pada malam harinya, Kara yang sudah meminta maaf kepada ayahnya ini tiba-tiba diculik dan disekap oleh orang suruhan Grant. Dan Kara pun berteriak. Ayah pun langsung bergerak menolongnya. Singkat cerita, tibalah Kara di sebuah tempat dengan keadaan Kara yang sedang terikat di bagasi mobil. Ketika bagasi mobil dibuka, Kara ini berhasil memukul penjahat itu dan kabur. Namun pembunuh bayaran itu bisa menangkap Kara lagi. Ketika pembunuh itu ingin menembak Kara, tibalah pahlawan kecilnya pun tiba menolongnya, yaitu ayah Kara. Akhirnya Kara pun berhasil diselamatkan oleh ayahnya. Namun kejadian ini harus diakhiri dengan menelpon polisi dan melaporkan kejahatan Grant.
Ketika Grant ingin kabur, polisi pun tepat waktu tiba di bandara untuk menangkap Grant ini. Akhirnya, Grant pun menjadi tersangka pembunuhan. Walaupun sekarang Kara sadar bahwa dia tidak punya mesin ATM berjalan, tapi dia bersyukur karena dia sekarang bisa lebih dekat dengan orang tuanya dan bisa menghargai apa yang sudah dia punya. Thank you for watching. See you on the next video.